Atas nama orang tua kedua calon mempelai dan atas nama majelis, kami mohon Bapak Pendeta bersedia untuk melayani pemberkatan nikah Saudara Tri Cahyono dan Saudari Gunati. Ya, saya bersedia. Dipersilahkan untuk mengambil tempat duduk yang sudah dipersiapkan kedua mempelai dan kedua orang tua. Kita masih berdiri bersama-sama. Adapun pertolongan kita adalah dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Oleh karena kasih-Nya di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, biarlah akan menyertai kita sekalian, hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilahkan duduk. Untuk selanjutnya, saya serahkan sepenuhnya kepada yang bertugas memimpin ujian. Ya, selamat pagi, selamat datang Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan mengikuti prosesi peneguhan dan pemberkatan pernikahan antara Saudari Gunarti dengan Saudara Tri Cahyono. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Segala sesuatu telah ditetapkan oleh Tuhan untuk kebaikan kita. Kita akan mulai dengan pujian Semua Baik. Hidupku dalam
menjadikan hidupku berarti. Mari jemaat semua bangkit berdiri, kami persilahkan Bapak Pendeta Sutarno untuk membuka ibadah dalam doa. Bersama-sama menyerahkan acara ini ke hadapan Tuhan agar Dia berkenan untuk memberkati pemberkatan nikah kudus pada pagi ini. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur di hari yang bahagia pada pagi hari ini. Sukacita yang telah Engkau limpahkan atas kami di hari yang khusus ini kiranya akan memenuhi setiap hati kami bersama yang hadir di tempat ini untuk menjadi saksi mata pemberkatan kudus dari kedua calon mempelai pagi hari ini. Kami mengucapkan syukur atas segala terwujudnya semua pergumulan yang telah hari ini kami boleh nyatakan dan boleh lihat pertolongan Tuhan telah dinyatakan di tengah-tengah ibadah pada saat ini. Oleh sebab itu, kami menyerahkan seluruh rangkaian acara pemberkatan nikah kudus ini di hadapan-Mu, supaya Engkau berkenan memberkati, agar semua penyelenggaraan acara pemberkatan kudus ini akan menyatakan hati kami dengan rasa syukur ke hadapan Tuhan, karena kami boleh menjalani dan kami boleh melakukan atas semua rencana Tuhan yang sudah Tuhan persiapkan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan waktu sepenuhnya ke tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup. Doa ini kami sampaikan kepada Bapa di surga. Amin. Silakan. Mari dipersilakan duduk kembali. Hidup tidak akan selalu berjalan dengan mudah, kesulitan pasti akan kita hadapi, tetapi cinta Tuhan akan memampukan kita melewatinya. Kita naikkan pujian kembali, hari yang terindah. Yesus yang menjadi kekasih hati.
menuntun tiap langkah kita, menapaki hari-hari yang baru ke depannya. Tuhan pasti akan menyertai kita. Kita akan memasuki pelayanan firman Tuhan. Biarkan Tuhan yang hati kita. Firman Tuhan boleh terus menguatkan kita di dalam hari-hari yang akan kita jalani ke depan. Kau mengenal hatiku. Untuk berdiri, hanya dekat kasih-Mu Bapa. Kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya.
Mari kita menyatukan hati kita untuk berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada saat pagi hari ini. Kami yakin percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau melihat setiap hati kami, untuk kami dapat menerima kebenaran firman Tuhan terkait dengan kedua saudara kekasih kami yang akan menjalani keluarga. Kami merindukan agar supaya Tuhan yang akan menolong, menyertai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan untuk menjadi saluran berkat melalui firman Tuhan yang akan kami sampaikan, yang akan kami dengarkan pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dan yang Kau penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Berikan hikmat, bijaksana, kerendahan hati, supaya kami boleh menerima firman Tuhan, dan firman Tuhan itu bisa bertumbuh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silahkan duduk. Puji Tuhan, pada pagi hari ini yang sudah lama ditunggu-tunggu, secara khusus untuk kedua calon mempelai dan kedua keluarga yang selama ini boleh kita doakan dan dipergumulkan. Dan biarlah hari yang penuh sukacita ini boleh kita dukung agar supaya semua boleh berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini saya tidak terlalu panjang bahkan lebar karena ayatnya cukup pendek. Jadi mungkin tidak lebih dari 30 menit ya, supaya semua bisa berjalan sesuai dengan schedule yang sudah kita tentukan. Firman Tuhan yang saya ingin sampaikan diambil dari Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Saya akan bacakan untuk kita semua pada pagi hari ini secara khusus. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati pada kedua mempelai dan juga kepada kita semua. Demikianlah firman Tuhan dalam judul perikop, dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah untuk kita semua yang mendengar, terlebih juga mentaati firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Saya memberikan tema yaitu mengenai dasar keluarga yang kokoh. Nah, pada saat seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menikah dan minta diberkati, diteguhkan di dalam gereja, maka sesungguhnya mereka sudah mengambil satu keputusan untuk membangun kehidupan rumah tangga. Pada saat itulah dimulainya sebuah perjalanan yang namanya pernikahan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tapi satu hal yang perlu diingat secara khusus untuk kedua mempelai, Anda akan banyak menemukan kejutan-kejutan yang tidak seperti ketika berpacaran. Saya sudah sharing banyak dengan
keludaan, ada ketika kita berpacaran, ya kita tahu mungkin pengantin lawas ya. Ketika kita berpacaran, yang kita lihat itu adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang baik, kelebihan dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu sedini mungkin perlu dikenali perbedaan-perbedaan tersebut dan diterima secara positif sehingga tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Tapi ini merupakan sebuah perjuangan, sebuah tantangan yang harus dihadapi. Nah, kita semua rindu, secara khusus kedua mempelai, bahwa kita semua rindu, kita ingin menjadi sebuah keluarga yang kuat, ya. Menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang bahagia dalam kehidupan kita. Nah, lewat pembacaan firman Tuhan ini, Tuhan Yesus mengajarkan tentang bagaimana menjalani kehidupan seorang yang akan membangun rumah tangga. Nah, saya yakin bahwa sekalipun ini bisa diaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama juga di dalam kita membangun keluarga, membangun sebuah pernikahan. Artinya bahwa setiap orang Kristen yang ingin membangun rumah tangga, pernikahan itu harus dilandasi dengan firman Tuhan, yaitu mendengar dan melakukan firman dalam kehidupan kita. Nah, secara singkat saya ingin menyampaikan 4 hal. Ya. Secara singkat saya ingin menyampaikan 4 hal yang menjadi sebuah pembelajaran bagi kita semua, pesan firman Tuhan secara khusus kepada kedua mempelai dan bagaimana dasarnya untuk membangun keluarga yang kuat, keluarga yang kokoh di hadapan Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, yang pertama, semua orang termasuk keluarga di dalam sebuah pernikahan, lambat laun, cepat atau lambat, itu akan menghadapi badai. Di sini 2 kali Yesus mengatakan bahwa maka turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Itu dikatakan oleh Tuhan Yesus 2 kali. Ketika mereka akan membangun rumah, baik itu di atas dasar batu maupun di atas pasir, akan menghadapi ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, istilah ini menunjukkan kepada kita, ini adalah merupakan sebuah tantangan, merupakan sebuah kesulitan di dalam perjalanan kehidupan pernikahan atau keluarga. Apakah itu menyangkut ekonomi, apakah itu menyangkut kesehatan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Dan juga perbedaan-perbedaan tadi yang begitu kontras dalam kehidupan kita. Termasuk itu bisa mempengaruhi iman kita. Nah, saudara, kenapa? Karena begitu kuatnya faktor desakan dari eksternal maupun juga dari internal. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ada orang bijak itu mengatakan begini, pernikahan itu bukan suatu tujuan, tetapi merupakan sebuah perjalanan. Sebuah perjalanan. Jadi ibarat kita mau melakukan sebuah perjalanan, ketika kita mengendarai baik itu mobil maupun sepeda motor, saudara sekalian yang dikasih Tuhan, kita harus siap-siap untuk menghadapi apa yang namanya hambatan. Apakah itu hujan, apakah itu mungkin banyak kempes, ataukah mungkin ada hambatan yang lain, kehabisan bensin, macet, dan lain sebagainya. Mau tidak mau harus siap untuk menghadapi akan hal itu. Nah, tetapi apakah kita menyerah? Tidak, karena belum sampai kepada satu tujuan. Kita tidak boleh menyerah, apalagi membatalkan sebuah perjalanan tersebut. Kenapa, saudara sekalian? Apalagi dalam sebuah pernikahan Kristen.
Yang notabene juga tadi sudah saya sampaikan bahwa banjir, hujan itu akan melanda dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu takut dan tidak boleh membatalkan perjalanan karena sudah menjadi doa dan tekad kita, secara khusus kedua mempelai. Karena kita yakin bahwa Allah itu hadir di tengah-tengah kita. Yesus hadir di tengah-tengah kita, menyertai kita. Di dalam ordo sebuah rumah tangga, yang menjadi kepala rumah tangga itu adalah Tuhan Yesus. Kemudian yang menjadi kepala istri adalah suami. Kemudian istri itu akan menolong. Jadi Yesus ada di tengah-tengah kita. Nah, itu hal pertama yang perlu kita sadari. Perjalanan secara khusus kepada kedua mempelai akan menghadapi hal itu. Lambat laun, cepat atau lambat akan menghadapi. Tapi kita tidak boleh menyerah. Dan kita perlu mengundang Yesus hadir di tengah-tengah keluarga. Kekacauan mungkin akan, tetapi ketika Yesus hadir, itu akan menjadi sebuah kebahagiaan. Nah, itu pertama yang perlu diingat. Kemudian yang kedua, saudara sekalian, yang kedua, mengenai ketaatan. Ketaatan itu harus diperjuangkan. Ketika seseorang ingin membangun rumah dengan fondasi, itu jauh lebih berat daripada orang yang membangun tanpa fondasi. Perlu satu upaya yang dibutuhkan dengan keras, apalagi mungkin yang digali itu adalah tanahnya berbatu atau berbatu tanah. Itu membutuhkan satu energi yang sangat luar biasa. Nah, saudara, tetapi jikalau itu dilakukan, itu akan menjadi kuat dan nantinya itu akan menjadi indah pada akhirnya. Nah, perlu diupayakan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, diupayakan, diperjuangkan mengenai hal ketaatan ini. Ketaatan hal apa saja? Menjaga kekudusan. Itu juga perlu diupayakan. Karena di tengah-tengah perjalanan pernikahan itu ada banyak godaan. Ya, kita memang di dalam kehidupan kekristenan, apa yang sudah dipersatukan tidak boleh diceraikan kecuali maut. Tetapi banyak juga orang yang mengingkari akan hal itu, sehingga kekudusan diupayakan bukan hanya untuk menyenangkan, karena pernikahan itu adalah merupakan sesuatu yang sakral di hadapan Tuhan. Nah, itu harus ditaati, menjaga kekudusan. Yang kedua terkait dengan ketaatan adalah merawat pernikahan di dalam keluarga. Dirawat, ya. Bagaikan kita mempunyai mobil, ya. Saya belum punya mobil, ya. Tapi saya berdoa. Atau kalau sepeda motor rata-rata punya, itu perlu dirawat, ya. Apalagi kalau kita punya mobil, ya. Baru lagi, ya. Oh, itu kena gesekan sedikit, kita berusaha cepat-cepat ke bengkel, ya, dipoles, ditunggu berjam-jam dengan sabar supaya pulih kembali, ya. Belum nanti tiba waktunya harus ganti oli dan lain sebagainya. Semua harus diperhatikan dengan baik supaya dalam perjalanan, saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Ini penting karena ini merupakan sebuah apa yang sedang kita bangun, di mana citra pernikahan itu untuk anak-anak kita nanti. Dia akan melihat perjalanan kehidupan pernikahan kita, keluarga kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, bayangkan kalau setiap hari suami istri itu bertengkar dan lain sebagainya, konflik. Pastinya anak-anaknya juga akan mengalami trauma dan itu termemori di dalam pikiran mereka. Nah, ini perlu dirawat, ya, dirawat. Kemarin istri saya, Bu, besok akan hadir di pernikahan, dan ke salonnya. Baru kali itu salon mahal, ya, tapi kemarin murah-murah. Ini harus tampil loh, harus menghadiri kedua saudara kita yang lama kita doakan. Yang biasanya harganya murah, ini harganya rapopo. Kamu bener ketara tua gitu loh. Jadi penampilan ya, itu penting, saudara sekalian. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini perlu ketaatan, perlu disiplin.
Kemudian yang ketiga, terkait dengan ketaatan, itu mencintai seluruh anggota keluarga. Walaupun memang ada banyak kekurangan, tadi sudah saya sampaikan. Tapi saudara sekalian yang dikasih Tuhan, ini pasti akan terjadi. Antara suami istri, antara laki-laki dan perempuan banyak perbedaan. Perempuan sama perempuan saja banyak perbedaan, apalagi laki-laki sama perempuan. Saya punya mantu kembar, sama-sama perempuan, tapi ada perbedaannya. Karakternya, wajahnya juga sedikit beda, padahal kembar, sama-sama perempuan. Nah, ini akan terjadi. Tapi kasihlah, cintailah sebagaimana Tuhan mencintai jemaatnya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau orang dunia kan tidak seperti itu. Kita sebagai orang percaya, saudara sekalian, ketika dalam satu perjalanan ada ketidakcocokan, konflik, lalu berakhir dengan sebuah perceraian. Ketika dikonfirmasi, diwawancarai, loh Pak, ya, itu terjadi mungkin di selebritis, infotainment itu sering ya saya melihat, tahu-tahu kok terjadi perceraian. Kenapa? Sudah tidak cocok lagi, ya. Tidak cocok lagi. Jadi seperti handphone itu ya, sekarang kan terus update ya handphone. Ya, tentunya tidak seperti itu ya. Kalau tidak cocok, tidak support, ganti lagi. Itu di luar kita, tetapi di kita, apapun yang terjadi harus kita pertahankan dengan baik. Semua bisa dibicarakan, saudara sekalian. Perbedaan itu menjadi sebuah kekayaan di dalam keluarga. Nah, cintailah itu. Dan yang keempat, membangun relasi dengan Tuhan. Penting kita mengandalkan Tuhan. Kalau Tuhan hadir, Tuhan akan menghandle, memproteksi segala sesuatu yang sedang kita pergumulkan. Yesus pernah bilang, sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Bangunlah relasimu dengan Tuhan senantiasa. Ini juga butuh perjuangan, nggak gampang ya. Nanti bisa dialami dalam sebuah perjalanan ya. Sekarang itu yang dekat menjadi jauh, yang jauh menjadi dekat dengan adanya media sosial. Nah, itu yang terjadi. Saya ingatkan ya. Nah, itu dasar ya ketaatan. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah penting ya. Saya harap 8:30 sudah selesai nanti. Karena Capil siap standby setengah 10, maaf ya, setengah 10. Yang ketiga, memiliki kualitas waktu bersama-sama. Ini penting ya. Kualitas waktu bersama-sama. Ya, seperti pada waktu ngesir, seperti pada waktu berpacaran. Wah, itu pokoknya kalau mau bertemu dengan dia itu spesial. Walaupun sibuk bagaimanapun, itu diagendakan secara khusus untuk membicarakan mulai hal yang kecil sampai hal yang besar. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini penting dalam kehidupan kita. Tetapi dalam perjalanan setelah menikah, kadang-kadang kita tidak ada waktu yang berkualitas bersama-sama. Mungkin ada, tapi semakin berkurang. Saya itu loh, ya saya nggak tahu Pak Pendeta Eko, Pak Sutarno, mau makan bersama-sama itu kadang-kadang mengalami kesulitan. Wis pokoknya sak luwene itu makan itu. Ya kalau ngeteh saya sering, teh itu bareng kan cepet ya. Tapi kalau makan itu yang 1 jam sekian, ya makanya satu saat ayo keluarlah makan soto bersama itu supaya kita punya waktu khusus ya yang berkualitas ya. Nah ini dalam membangun satu keluarga yang kuat dalam kehidupan kita. Nah saudara, kesibukan itu menjadi masalah, kadang-kadang menjadi tantangan ya. Apalagi kalau kedua-duanya berkarya di dalam pekerjaan, kadang-kadang mengalami kesulitan untuk bertemu dalam keluarga. Tetapi ini yang harus kita upayakan dalam kehidupan kita. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah komitmen terhadap janji nikah. Nah, saudara sekalian, nanti
kedua mempelai akan mengucapkan janji nikah baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan jemaat. Dan mungkin kita juga pernah yang sudah diberkati di gereja mengucapkan hal itu. Mengucapkannya itu mungkin mudah, tetapi untuk komitmennya itu juga perlu sebuah perjuangan, ketaatan. Aku akan menerima engkau dan berjanji untuk mengasihi engkau. Aku akan memelihara engkau dalam keadaan senang, puji Tuhan. Tapi bagaimana dalam keadaan susah? Bisakah kita tetap mengasihi mereka? Dalam keadaan kaya, diberkati, puji Tuhan, haleluya ya. Tapi dalam keadaan krisis, bagaimana? Tetapkah kita memegang janji nikah itu? Dalam keadaan sehat, puji Tuhan, haleluya, kita bisa kemana-mana. Tapi bagaimana dalam keadaan sakit? Masih bisakah kita berkomitmen terhadap janji nikah? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa demikian? Saya ingatkan, karena pada hakikatnya kita itu melihat hal-hal yang kita sukai. Karena itu perlu komitmen supaya tidak menggoyahkan kesetiaan kepada pasangan kita. Karena saya membaca salah satu buku yang dikarang oleh Walter Troppis, itu dia menulis judul bukunya Married You. Dia mengatakan pada waktu berpacaran itu maksimal pasangan itu masih mengenal 30%. Maksimal mengenal 30%. Itu pun hal-hal yang baik. 70% itu dalam sebuah perjalanan. Bayangkan, berarti banyak sekali ya. Banyak sekali. Nah, oleh karena itu komitmen terhadap janji nikah ini sangat penting untuk kita pegang dalam kehidupan kita, secara khusus untuk kedua mempelai. Dan saya yakin upaya itu atau dasar ini akan menjadi keluarga yang kuat, keluarga yang kokoh, keluarga yang harmonis, keluarga yang dipakai Tuhan, diberkati oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak panjang lebar, saya berharap firman Tuhan pada pagi ini memberikan inspirasi, memberikan pencerahan kepada kita semua, kembali diingatkan agar supaya kita terus membangun kehidupan keluarga yang kokoh, yang kuat, sehingga hidup kita boleh menjadi berkat dan Tuhan yang akan terus memberkati dalam kehidupan kita bersama. Tuhan akan memberkati. Amin. Mari kita berdoa sebelum memasuki untuk pemberkatan nikah. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sangat terbatas untuk menyampaikan firman Allah. Kami merindukan apa yang hamba sampaikan ini boleh memberkati, menolong secara khusus kepada kedua mempelai, agar supaya sungguh-sungguh firman Tuhan ini menjadi fondasi, sehingga kedua mempelai dalam sebuah perjalanannya dapat menciptakan keluarga yang kokoh, keluarga yang harmonis, keluarga yang dipakai Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, saatnya untuk memasuki pemberkatan dan peneguhan pernikahan. Saya ingin bacakan baik pengantar, makna, dan tujuan daripada pernikahan. Saudara Tri Cahyono dan Saudari Gunarti, saudara berdua telah memohon agar pernikahan saudara diteguhkan dan diberkati di tengah-tengah jemaat Tuhan. Dalam kebaktian ini saya akan melaksanakan peneguhan dan pemberkatan pernikahan saudara yang disaksikan oleh jemaat Tuhan. Makna pernikahan Kristen. Pernikahan adalah suatu tahap kehidupan manusia yang harus dihargai oleh kita di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Di hadapan Allah karena pernikahan merupakan salah satu rencana Allah. Di hadapan manusia
Karena pernikahan menyangkut hubungan manusia, walaupun bersifat pribadi. Pernikahan menyangkut hubungan kita dengan Allah dan dengan sesama. Kita semua, terutama kedua mempelai, perlu menyadari akan hal ini. Saat ini kita akan mohon berkat Allah bagi hidup pernikahan Saudara Tri Cahyono dan Saudara Gunarti. Kita turut menyaksikan sebagai persekutuan di dalam gereja dan di dalam masyarakat. Untuk maksud itulah kebaktian, peneguhan, dan pemberkatan nikah ini dilaksanakan. Tujuan pernikahan Kristiani yang pertama, untuk membentuk persekutuan suami istri berdasarkan kasih yang bersifat khusus dan menyeluruh. Yang kedua, untuk membangun keluarga yang mencerminkan citra Allah dan memuliakan Allah. Dan yang ketiga, untuk membentuk keluarga yang berbahagia, sejahtera, dan bertanggung jawab sebagai anggota gereja dan sebagai anggota masyarakat. Dengarkanlah nasihat dan janji Tuhan. Hendaklah sebagai suami dan istri, saudara berdua saling memenuhi kewajiban satu kepada yang lain dalam hal saling mengasihi dan dalam hal saling menghibur dan dalam hal saling mendukung. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istri. Demikian pula istri terhadap suami. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi terhadap suaminya. Demikian suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi terhadap suaminya. Akan mengawali perjalanan hidup pernikahan saudara, berjanji, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan. Sebab jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Dan jika saudara berdua dikaruniai oleh Tuhan, dikarunia anak oleh Tuhan, didiklah mereka di dalam iman Kristen. Sekarang mempelai berdua saya persilakan untuk bangkit berdiri. Setelah saudara mendengar dasar-dasar pernikahan tadi, bersediakah saudara menerimanya dan berjanji untuk menepatinya? Bagaimana jawaban saudara Tri Cahyono? Ya, saya bersedia. Bagaimana jawaban saudari Gunarti? Ya, saya bersedia. Hendaklah apa yang kamu katakan ya, tetap ya. Tuhan mendengar jawaban saudara berdua. Jemaat menjadi saksi. Mari kita tunduk kepala sejenak untuk berdoa. Tuhan, terima kasih. Mereka sudah mendengar dasar-dasar pernikahan dan mereka bersedia untuk menerima dan berjanji untuk menepati. Tetapi sekali lagi tanpa pertolongan Tuhan, kami tidak mampu. Tuhan yang akan memampukan mereka sehingga dalam perjalanannya boleh Tuhan pakai dan Tuhan kuatkan mereka berdua. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.